Oke, selamat malam bersama dengan kami ya channel Lumitu. Hari ini tema bahasan kita hari ini adalah berita terbaru 12 Oktober jam 16.54. Pendiri Pasar Muamalah Depok divonis bebas. Siapa beliau? Beliau adalah inisiator uang dinar dan dirham, yaitu Bapak Zaim Zaidi ya. Jadi beritanya kita bacakan adalah Pengadilan Negeri Depok memvonis bebas pendiri Pasar Muamalah di Depok Zaim Zaidi. Zaim Zaidi dinyatakan tidak terbukti bersalah bersama melakukan tindak pidana membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dan maksud menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian bahwa terhadap perkara 202/sus/2021 PN Depok atas nama terdakwa Zaim Zaidi tersebut telah dibacakan putusan dengan amar putusan. Pada intinya menyatakan terdakwa Zaim Zaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua, kata pejabat Humas Pengadilan Negeri Depok Ahmad Fadli dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 12 Oktober 2021. Ini dari Detik ya. Selain ini, majelis hakim dalam vonis memerintahkan terdakwa Zaim Zaidi dibebaskan. Jadi bebas. Ini bebas ya. Ini bebas. Bapak Zaim Zaidi, ini banyak konten YouTube-nya di CNN. CNN juga memberitakan yang sama. Pendiri Pasar Muamalah Zaim Zaidi divonis bebas Pengadilan Negeri Depok. Dengan ulasan berita yang sama ya. Di sini disebutkan bahwa dari pengacaranya Al-Ghifari mengatakan majelis hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dakwaan yang dituduhkan kepada Zaim tidak terpenuhi. Ia mengatakan bahwa hakim menilai dinar dan dirham yang digunakan Zaim bukan mata uang asing, melainkan sekedar komoditas. Ia juga mengatakan bahwa pasar muamalah yang diinisiasi Zaim serta penggunaan dinar dirham hanya sebagai barter. Dan pasar muamalah itu niat Pak Zain mengajak masyarakat untuk bayar zakat sesuai sunnah dalam Islam. Ini dalam menjalankan keyakinan, kata Al-Ghifari. Pasar muamalah itu sebenarnya pembagian zakat pakai dinar dirham. Penerima zakat gimana caranya? Makanya difasilitasi dengan bayar zakat di situ. Tampaknya seperti itu. Kemudian Badan Reserse Kriminal Barreskrim Mabes Polri pada awal Februari 2021 lalu resmi menahan Zaim Zaidi. Zaim menjadi tersangka setelah pemberitaan viral terkait koin dinar dan dirham menjadi alat transaksi pembayaran di pasar tersebut. Polisi mengatakan bahwa pasar muamalah yang diinisiasi oleh Zaim sudah beroperasi sejak 2014 lalu di wilayah Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabag Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan kala itu menuturkan bahwa Zaim Zaidi mengambil untuk sebesar 2,5% dari harga pembuatan koin untuk setiap penukaran rupiah menjadi dirham dan dinar. Ya kita nyetak uang simpanan dalam bentuk emas, kemudian dicetak dalam bentuk emas nyata, itu juga membutuhkan biaya. Itu kalau di bank di Pegadaian kurang lebih 200 ribuan, di Antam pun sama 200 ribuan ya sedulur ya. Ini kaitannya dengan pendiri pasar muamalah Zaim Zaidi yang dibebaskan pada
hari ini 12 Oktober 2021. Kemudian diberitakan yang sama, selain CNN tadi ada Detik, dan ini Tempo, Nasional Tempo juga memberitakan hal yang sama. Ini beritanya bisa kita baca 33 menit yang lalu. Ini masih keluar. Kemudian terkait dengan tampilan di YouTube ya. Ini 8 bulan yang lalu ya. Dari Kompas, Depok Kompas TV penyidik Mabes Polri ya telah menangkap James Saidi atas kasus pasar muamalah di Depok yang sempat viral. Kemudian ini adalah konten YouTube-nya James Saidi ya. Jadi memang luar biasa. Kemudian konspirasi ekonomi ya, sihir uang kertas. Beliau yang brilian ya, bukan orang-orangan. Memang punya penelitian brilian. Kemudian dari berita yang lain adalah ya dari CNN. RI Cina tinggalkan dolar AS, mulai pakai rupiah dan yuan. Nah ini beritanya tanggal 6 September 2021 dari CNN. Jadi RI dan Cina mulai menggunakan mata uang lokal rupiah dan yuan dalam transaksi bilateral. Keduanya mulai meninggalkan dolar Amerika. Kenapa nggak pakai emas saja kan? Harga emas di Amerika 1 gram sama dengan di Indonesia, sama dengan di Cina, sama dengan di Arab, sama dengan di Eropa. Memang emas dan dirham tak tertandingi ya, dirham dan dinar ya. Seperti itu. Jadi beritanya adalah Jakarta, CNN Indonesia dan Cina resmi menggunakan skema pembayaran lokal currency settlement LCS mulai hari ini, berarti mulai kemarin 6 September. Ini berarti transaksi bilateral antara Indonesia dan Cina akan menggunakan mata uang lokal kedua negara, yakni rupiah dan yuan, dan tak ada lagi menggunakan dolar Amerika. Mengutip laman resmi BI Senin 6 September, implementasi LCS ini akan merupakan kesepakatan antara BI dengan People Bank of China (PBC). Ya, kerjasama keduanya meliputi penggunaan kuotasi, nilai tukar secara langsung, direct quotation, dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing atau falas antara rupiah dan yuan. Kerjasama ini disusun berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Gubernur BI Peri Warjio dan Gubernur BBC Yi Gang pada 30 September 2020. Oh, udah lama ya. BI menuturkan pihaknya dan BBC telah menunjuk sejumlah bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Affiliated Cross Currency Dealer atau ACCD. Bank-bank yang ditunjuk oleh perusahaan yang memiliki kemampuan memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan. Bank-bank yang telah ditetapkan sebagai ACCD di Indonesia antara lain adalah PT BCA Tbk, Bank of China Hong Kong Ltd, PT Bank China Construction Bank Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank ICBC Indonesia, dan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Lalu PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT BNI Persero Tbk, PT Bank UCBC NISP Tbk, dan PT Bank Permata Tbk, PT BRI Persero Tbk, dan PT Bank U of Indonesia. Sementara bank yang ditunjuk sebagai ACCDC di China adalah Agriculture Bank of China, Bank of Ningbo, Bank Mandiri Shanghai Branch, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Maybank Shanghai Bank, dan United Overseas Bank China Limited. Sementara BI mengatakan kerjasama LCS juga telah dilakukan dengan cara mitra lain. Negara-negara tersebut seperti Jepang, Malaysia, dan Thailand. Kerjasama ini, kata BI, merupakan bagian dari upaya bank sentral untuk mendorong penggunaan mata uang